Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Enerpol. Kali ini kita akan membahas info hangat, yaitu AHY kritik penegakan hukum RI, tajam ke lawan, tumpul ke kawan. Ya, ini menarik ya, dan menjadi pertanyaan di negeri ini ya, terkait penegakan hukum yang memang terasa jauh dari kata untuk menegakkan keadilan seadil-adilnya. Ini sesuai dilansir oleh cnnindonesia.com. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Jakarta, CNN Indonesia. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyoroti sistem penegakan hukum di Indonesia saat ini yang merosot tajam. Ia bahkan menilai hukum saat ini tajam ke lawan, tumpul ke kawan. Banyak yang merasakan praktek penegakan hukum yang seolah tajam ke bawah, tumpul ke atas, tajam ke lawan, tumpul ke kawan, kata AHY saat memberikan sambutan di acara Milad ke-21 PKS Istora Senayan, Jakarta, Sabtu. AHY menyebut masalah ini sepatutnya tak terjadi di Indonesia. Pertama, mengamankan kawan politik dari proses hukum lantaran masuk kategori obstruction of justice atau upaya menghalangi penegakan hukum. Kedua, pihak yang menggunakan instrumen hukum untuk menghabisi lawan politik dengan abuse of power alias penyalahgunaan kekuasaan. We are on the verge of a serious democratic regression, ujarnya. Di sisi lain, AHY menilai demokrasi Indonesia juga semakin merosot dan sebentar lagi akan jatuh ke jurang. Dia mengatakan rakyat yang kritis justru dianggap melawan dan dibungkam. Kita yang kritis, PKS, Nasdem, Demokrat, kalau kritis dibilang musuh negara. Bukankah negara ini milik kita semuanya, katanya. Demokrat, Nasdem, dan PKS sudah mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Ia mengklaim bakal menghadirkan harapan baru untuk mewujudkan perubahan. Sekretaris Jenderal Nonaktif Nasdem Joni G. Plate baru saja ditetapkan sebagai tersangka korupsi proyek pengadaan Menara BTS dan Bakti Kominfo. Plate pun telah dicopot dari posisi Menteri Komunikasi dan Informatika. Presiden Jokowi membantah tuduhan adanya intervensi politik dalam penetapan tersangka Plate. Jokowi yakin Kejagung menunjukkan profesionalitas dalam penyelidikan kasus tersebut. Ia mempercayakan proses hukum ke Kejaksaan Agung. Yang jelas, Kejaksaan Agung pasti profesional dan terbuka terhadap semua yang berkaitan dengan kasus itu, kata Jokowi di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Jumat. Ya, itu ya sobat sekalian tentang bagaimana penegakan hukum kita yang memang harusnya gitu ya. Pemerintahan yang baru ini dari pemerintahan SBY harusnya lebih baik ya. Tetapi yang terjadi adalah hal-hal yang terkait dengan penegakan hukum justru malah merosot tajam, bahkan terjun bebas. Kita ketahui ya dan justru apa yang disampaikan oleh AHY ya yang menjadi rahasia umum, orang-orang yang melakukan kritik ya justru dikriminalisasi ya dengan pasal-pasal yang terbilang baru di rezim ini ya. Pasal 14, 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 adalah pasal baru yang tidak pernah ya, pasal yang dicari-cari ya, baru dalam tanda kutip karena dicari-cari untuk menjerat orang yang kritis terhadap kekuasaan dan justru yang melakukan penegakan pasal 14-15 itu diambil dari civil society, jadi akan ada pertentangan yang sifatnya horizontal. Yaitu pasal 14-19 tentang ujaran ya, ujaran kebohongan yang menerbitkan keonaran ya. Juga pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE ya, yang sering dijadikan sebagai alat ya, alat gebuk kepada mereka yang kritis terhadap kekuasaan ya. Ya, yang terbaru misalnya ada Bambang Tri gitu nah, kemudian Gus Nur yang hanya menjalankan fungsinya untuk mencari kebenaran ya tentang ijazah presiden, yaitu dikriminalisasi dan sekarang divonis 6 tahun. Dan ya kalau sebelumnya juga banyak gitu ya, ada Jumhur Hidayat ya, kemudian Said Gandana Nainggolan, Bang Edi Mulyadi, bahkan
Habib Rizik pun hanya menyampaikan saya sehat, itu sudah cukup untuk divonis 2 tahun gitu ya. Kita ketahui ya, akhirnya meskipun sekarang sudah menjalankan masa pembebasan bersyarat yaitu Habib Rizik, tetapi itu melukai ya kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Nah sekarang memang apa yang disampaikan oleh AHY ya, itu saja jangan baper ya. Kadang ketika hal-hal yang tidak rasional pun kadang dibela oleh para buzzer ya, dengan tujuan untuk terus menerus ya membela ya kawan ya. Apa yang disampaikan oleh AHY menjadi hal yang rahasia umum ya, bagaimana hukum kita itu masih tajam ke bawah ya, tumpul ke atas ya, kemudian tajam ke lawan, tumpul ke kawan. Artinya semua yang mendekat ke kekuasaan pasti aman ya, orang yang mengkritik pasti akan tahu sanksinya sendiri. Jadi ini penegakan hukum yang kita harapkan ya. Awal pemerintahan Presiden Jokowi ya ada perubahan gitu ya, tetapi ternyata banyak sekali kekurangan, bahkan ya banyak sekali indeks-indeks yang terjun bebas ya. Misalnya IPK, indeks persepsi korupsi kita turun, yang sebelumnya ada kenaikan yang bagus dari 34 peninggalan SBY menjadi 640 ya, sekarang turun ke 38 dan 34 ya. Artinya kalau turun lagi ya, maka itu akan menjadikan negara tersebut menjadi negara korup ya. Kemudian Freedom House juga mengeluarkan indeks nilai ya kebebasan gitu ya. Dalam skala 0 sampai 100 kita angkanya 59. Dan kalau di bawah 50 ya, artinya negara tersebut otoriter ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang sangat sekali merosot ya, termasuk juga berbagai hal yang perlu diperbaiki dan akan menjadi PR berat untuk pemerintah selanjutnya. Itu saja bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.